Perkenalkan, nama saya Marcelino Rizky Batan Tobing dengan NIM 0805 1382 dari kelas C. Di sini saya akan melakukan respon akhir praktikum penginderaan jauh kelautan, materi eh, suhu permukaan laut dan klorofil A. Baiklah, di sini kita akan membuka ArcGIS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SIDAS, software SIDAS. Nah, yang kedua, kita bukain open ini. Kita buka dulu yang CHL. Open ini produk. Nah, terus kita ke restore ini, terus kita buka Clore A. Nah, di Clore A kita pilih Kepulauan Bangka Belitung yang kita list, terus kita pilih rectangle. Nah, setelah itu kita ke restore, scrub. Oke. Nah, setelah itu kita simpan datanya itu. Nah, ini sini kita klik kanan, terus kita klik ini export marks. Terus kita centang semua, terus lalu setelah itu kita buka di ArcGIS. Lalu kita buka tempat penyimpanan data yang kita simpan tadi. Kita simpan di sini. Sini. Kita pakai yang ini. Oh iya, sebelum tadi kita dari Excel, sebelum dari SIDAS tadi kita masukin ke Excel. Kita lakukan dulu pengolahan Excel. Karena saya tadi sudah mengolah, kita langsungkan saja. Lalu kita ulang dari Excel. Nah, caranya itu kita cari tempat penyimpanannya, terus kita drag. Nah, ini karena saya tadi sudah olah, saya jadinya gini. Terus setelah itu kita buka ArcGIS. Oh ya, sebelum itu ini kan ada banyak kemarin tuh yang tadi eh, kalau diolah dari apa namanya tuh Excel, dari SIDAS itu dihapus, bagian 1 2 3 4 baris itu dihapus. Terus ada yang sebelum longitude ini ada dua, terus dihapus. Terus setelah keluar A ini ada juga, terus dihapus. Terus keluar A ini difilter, gunakan ini filter, terus difilter, klik none. Setelah itu dihapus. Habis dihapus di select A lagi, sudah selesai. Setelah itu kita masukkan ke ArcGIS, klik file, add data isi, terus kita masukkan ini CLCDAS txt. Oke. Nah, ini kita masukin keluar A. WGS nya itu kita pakai WGS 984. Oke. Nah, ini muncul.
Nah, terus kita buka IDW. IDW Special Analysis. Terus kita CL. Input filternya tuh CL. Terus ininya tuh core A. Untuk penyimpanannya itu kita masukkan ke geodatabase. Nah, di sini kita bikin geodatabase baru. CHL SPL. Nah, setelah itu klik save. Sebelum itu kita bikin namanya dulu. CHL. Klik save. Oke. Terus kita tunggu hasilnya ini sampai nanti muncul di sini. Baik, ini udah muncul core A-nya. Klik ke kanan, terus properties. Kita ubah warnanya itu dari hijau ke merah. Nih. Nih. Hasilnya. Nah, baik, ini udah selesai proses IDW-nya. Terus kita masukkan yang SST. Nah, SST itu kita lakukan dengan hal sama. SPL maksud saya. Kita buka SIDAS. Terus kita klik file, open. Kita buka yang SPL. Nah, setelah itu kita ke start. Nah, setelah itu kita cari Indonesia. Nah, SPL itu adalah suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut ini adalah perbedaan suhu antara antara satu sama lain laut. Terus kita untuk itunya kita klik ini rectangle. Nah, setelah itu kita klik raster ke crop, terus kita klik OK. Nah, di sini kita klik ini. Nah, terus kita klik kanan, format pixel, terus kita bikin sama seperti tadi. Ini sama seperti pengolahan ini sama seperti yang SPL tadi. Kita menggunakan geometri, terus kita klik OK. Ini kita centang semua, terus kita copy. Nah, setelah itu nanti akan muncul 4 penyimpanan. Itu kita bikin namanya SST underscore CDAS. Nah, setelah itu kita ke Excel lagi. Nah, di Excel kita lakukan hal yang sama. Kita open dulu. New. Nah, di sini kita buka SPL CDAS-nya. Ini karena saya sudah olah tadi. Itu sama seperti yang SPL. Kita blok semua. Kalau nggak salah sampai segini tadi. Terus kita delete. Setelah itu depan longitude itu ada 2. Terus delete. Terus SST itu kita klik filter. Setelah itu nah, itu kita select all. Kita ke nan dulu, ke nan. Habis itu kita delete. Terus kita klik lagi yang tanda panah ini tuh select all. Terus kita save. Nah, setelah itu kita masukkan ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS kita
Kita matikan dulu yang ini. Data exe, VLC dash. Nah, ini kita masukkan SSD. Untuk itunya WG1984. Oke. Oke. Nah, ini muncul. Terus kita ke search IDW lagi. Nah, di IDW input pointnya tuh SPL, suhu permukaan laut. Terus ininya SSD. Penyimpanannya tuh SPL langka. Oke. Kita tunggu IDW-nya sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Untuk warnanya kita rubah dari hijau tua, hijau muda ke merah. Flip dulu. Oke. Ini yang flip deh. Nah, ini udah. Terus yang CHL juga. Kanan. Properties. Dari hijau tua ke hijau ke merah. Oke. Nah, untuk CHL ini, yang klorofil A ini, itu yang berwarna hijau ini itu klorofilnya tinggi. Terus yang ada merahnya ini itu klorofilnya rendah. Nah, untuk yang SPL ini, gimana yang warna hijau ini suhunya itu rendah. Apabila yang warna kayak kuning-kuning kayak gini itu suhunya tinggi. Apalagi kalau warna merah, semakin merah warna itu suhunya semakin tinggi. Kalau semakin kehijau-hijauan itu suhunya semakin rendah. Begitu pula dengan CAL, semakin merah itu klorofilnya semakin rendah. Kalau hijau itu klorofilnya semakin tinggi. Baik, hanya untuk kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya itu analisis tadi itu menunjukkan adanya hubungan antara suhu permukaan laut dengan konsentrasi klorofil A. Terus untuk yang kedua itu perubahan suhu permukaan laut itu dapat mempengaruhi ekosistem laut secara signifikan. Terus dengan adanya perubahan iklim global itu suhu permukaan laut dapat mengalami variasi yang signifikan. Terus perubahan dalam konsentrasi klorofil A itu dapat berdampak besar pada lingkungan ekonomi. Terus hubungan antara suhu dan permukaan laut itu dan klorofil A itu untuk pemantauan dan manajemen sumber daya laut yang berkelanjutan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.